Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardi Matika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi soal-soal UTBK tahun 2020 sebagai persiapan untuk teman-teman yang nanti mengikuti UTBK tahun 2020 gelombang kedua ya. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah banyak membahas video-video soal-soal UTBK tahun 2020 gitu sebagai prediksi yang mungkin muncul nanti saat kalian mengikuti tesnya. Nah, bagi teman-teman yang mau menonton video-video sebelumnya bisa dilihat di ini ya, di link di atas ini, di linknya ada, tinggal diklik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal khususnya sudut ya. Kita akan menentukan berapa besar sudut itu jika diberikan gambar segitiga biasanya, atau bisa saja sih bangun datar yang lain. Nah, namun seperti biasa sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa di like ya, di komen dan di subscribe channel ini agar berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk mengupdate konten-konten matematika lainnya untuk kalian semua. Nah, yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama ini adik kita diberikan gambar segitiga ABC gitu ya. Kemudian AD sama dengan BD, mana AD sama dengan BD ini ya, berarti dia segitiga sama kaki, kemudian sudutnya sama, berarti kalau ini P berarti yang ini juga P ya. Kemudian ditanya apa, sudut P 55 derajat. Oke, sudut P 55 derajat, yang ini juga 55 derajat pastinya ya. Kemudian sudut Q adalah 48 derajat. Oke, yang ini 48 derajat. 48 derajat ya. Kemudian ditanyakan adalah sudut X berapa. Nah, gimana idenya? Berarti kita cukup cari ini dulu ya, sudut ADB berapa ya, sudut ADB-nya berapa. Kemudian nanti dapat ini BDC, sudut BDC, kemudian dapat X-nya dengan cara menjumlahkan, karena dalam segitiga itu nilai sudutnya 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kita coba cari yang sudut yang ini, sudut ADB ya. Nah, perhatikan bahwa sudut P ditambah sudut P gitu ya, ditambah sudut ADB itu harus 180 derajat karena kita melihat segitiga ADB ya. Oke, nah berarti kalau begitu yang ini 55 ya, maka ini 55 derajat ditambah 55 derajat ditambah sudut ADB itu sama dengan 180 derajat. Nah, maka ini 110 ditambah sudut ADB sama dengan 180 derajat. Maka sudut ADB sama dengan 70 ya, 180 derajat dikurangi 110 derajat. Maka ini sama berapa? 70 derajat. Berarti sudut ADB itu sama dengan 70 derajat. Ya. Nah, maka sudut yang ABDC gampang kan? Sudut ADB ditambah sudut BDC itu harus 180 derajat karena berpelurus ya. Karena dia berpelurus. Nah, sudut ADB 70 derajat tambah sudut BDC itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut BDC sama dengan berapa? Ya, 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Oke. Sekarang kita punya BDC 110 derajat. Nah, sekarang pertimbangkan segitiga yang ini. BDC ya, segitiga BDC. Maka seharusnya apa? Q ya, sudut Q itu ditambah sudut BDC ya kan. Sudut BDC ditambah X itu harus 180 derajat ya. Nah, berarti kalau begitu sudut Q kita tahu apa? 48 derajat ditambah sudut BDC-nya kita dapat tadi 110 ya.
110 derajat ditambah X itu harus sama dengan 180 derajat. Maka ini berapa? 158 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 158 derajat. Ini sama dengan berapa? Berapa ya? 22 ya. 22 derajat. Berarti jawabannya ada di B. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar kayak gini ya. Kemudian besar nilai sudut A, mana sih? Nah, ini ya, sudut A ditanyakan adalah berapa. Nah, perhatikan, mudah sih ya. Ini karena apa namanya? Karena ini segitiga, ya kan? Segitiga, maka apa namanya, ini gabungan segitiga kan? Ini yang ini ya. Dengan yang ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa yang ini adalah sudut bertolak belakang. Ya, ingat bahwa sudut bertolak belakang berarti harus besarnya sama. Ya, berarti kalau misalnya ini X, maka ini X juga. Gitu. Oke? Oke. Sekarang, atau gini deh, saya kasih nama ya biar mudah. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ya. Nah, sekarang, bentar. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC. Nah, ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga harus 180 derajat. Berarti kalau begitu sudut yang pertama kan itu ya, A tambah 10. A tambah 10 derajat ditambah A derajat gitu ya. Ditambah X itu harus sama dengan 180 derajat. Oke? Atau apa? Atau X sama dengan 180 atau gini deh, X kurang 180 gitu ya. Bentar. Yang ini saya ubah jadi gini aja. X dikurangi 180 derajat itu sama dengan yang ini bawa ke sini jadinya apa? Jadinya min A ya. Min A tambah 10 derajat dikurangi A ya. Itu satu. Kemudian sekarang pandang segitiga yang ini, BDE. Ya. Berarti apa? 2A derajat ditambah A dikurang 15 derajat ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau misalnya saya ubah juga, X kurang 180 derajat itu sama dengan ini jadinya min 2A derajat dikurang A dikurang 15 derajat. Nah, sekarang yang ini kan sama. Ya udah, berarti yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Berarti apa? Min A ditambah 10 derajat dikurang A derajat itu sama dengan yang ini. Min 2A derajat dikurangi A dikurang 15 derajat. Nah, sekarang mudah nih, tinggal digabung-gabung ya kan. Ini jadi apa? Min A ya. Min A min 10 dikurang A ya. Ini min 2 min 2A min 2A dikurangi A plus 15. Nah, sekarang 10-nya saya bawa ke sini, A-nya semua ke sini ya. Berarti ini apa? Min A yang ini min 2A jadi plus 2A ya. Ini min A jadi plus A ya. Ini min 10 jadi plus 10. 10 ditambah 15. Ini berapa? Min A min 2A tambah 2A 0 ya. Sisa A-nya sama dengan 10 tambah 15 25 derajat. Yang berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. AC sama dengan DC yang ini ya. AC sama dengan DC. Kemudian berarti kalau begitu sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Oke. Terus dulu, maka sudut yang ADC
itu sama dengan sudut DAC. Oke. Nah, kemudian diketahui P ini 37 derajat ya teman-teman ya, 37 derajat. P-nya 37 derajat mana yang ini? Yang ini 37 derajat. Sedangkan Q-nya 50 derajat yang ini. Yang ini 50 derajat. Nah, ditanyakanlah nilai X. Nilai X-nya yang mana? Yang ini. Yang ini ya, nilai X-nya yang ini. Oke. Gimana caranya? Bentar. Q-nya 50, oke. Sekarang perhatikan segitiga yang besar ya, segitiga ADC. Bentar, ini saya ubah dulu. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang besar yaitu ADC ya. Segitiga ADC. Nah, maka apa? Sudut DAC ditambah sudut ADC ya, sudut ADC ditambah sudut Q itu harus 180 derajat ya kan. Nah, sudut DAC ini kan sama dengan sama misalnya kita namain Y aja ya. Berarti ini jadinya Y ditambah Q itu sama dengan 180 derajat. Maka 2Y ditambah Q-nya kan diketahui 50 sama dengan 180 derajat ya. Maka 2Y sama dengan 180 dikurangi 50 sama dengan 130. Maka Y-nya sama dengan 65. Oke. Nah, berarti kalau begitu yang sudut DAC-nya sama dengan 65 derajat. Nah, sekarang perhatikan sudut DAC itu tidak lain bukan sudut ADC ya. Sudut ADC itu kan yang ini. Sudut P ditambah sudut yang ini. Nah, ini kalau misalnya kita namakan Z aja, ya berarti sudut ADC itu tidak lain adalah P ditambah Z kan gitu ya. Nah, tapi P-nya dikasih tahu tuh, P-nya 37 yang ini ya. P-nya 37. Berarti 37 derajat ditambah Z. Nah, sudut ADC-nya kita dapat sama dengan 65 derajat. Maka Z-nya sama dengan 65 dikurangi 37. 65 kurang 37 berapa? 15 kurang 7, 8 ya. Sisa 5 kurang 3, 2. Oke, berarti Z-nya ini adalah 28 derajat. Berarti yang ini ya, itu adalah 28 derajat. Nah, sekarang pertanyaan, nggak perlu ya. Bentar, yang ditanya adalah X. Oh iya, nggak perlu. Berarti kita cukup kita cukup memperhatikan segitiga ini aja. Perhatikan segitiga ADB ya. Perhatikan segitiga ADB. Nah, maka apa? Sudut A itu ya, sudut DAC ditambah dengan sudut X itu ya, yang X derajat itu ditambah P itu harus 180 derajat. Nah, sudut DAC kita dapat berapa? 65 derajat ditambah X ditambah P-nya diketahui yaitu 37 derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, maka ini 65 tambah 37 berapa? 60, 90, 112 ya, bukan 102 ya, 102 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 180 dikurang 102. Ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa tuh? 78 ya. 78 derajat. Oke, berarti jawabannya di B. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, khususnya yang berkaitan dengan segitiga, maka pengetahuan yang harus kalian tahu adalah bahwa kalau sudut segitiga sama kaki, maka jumlah sudut-sudut di kakinya itu sama besar. Kemudian ingat bahwa jumlah semua sudut dalam segitiga harus 180 derajat. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, itulah teman-teman tadi pembahasan mengenai soal-soal UTBK tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti UTBK 2020 pada tahap kedua nanti.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari Artimatika. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.